Saya akan jelasin dulu goal setting yang benar. So, teman-teman, goal setting itu sebenarnya kayak action plan, di mana goal itu semua harus disetting. Kira-kira gitu ya. Kalau saya pengen ke Surabaya, oke, besok saya beli tiket pesawat, saya naik Grab dulu sampai airport, dari airport naik pesawat, nyampe, baru naik. Nah, kayak begitu loh action plan. Kalau nggak ada action plan, nanti kalian finishnya itu ngasal-ngasalan. Kalian bisa jadi samurai tanpa action plan, saya setuju. Tapi waktu kalian jatuh, kalian nggak ngerti lagi gimana caranya. Itu loh pentingnya action plan, apa goal setting ini. Teman-teman harus tahu ya, pentingnya kalian ikutin goal setting ini apa sih? Nomor satu, kalian bisa jadi Bushido sekalipun, tanpa goal setting bisa. Tanpa setting apapun bisa. Namanya juga binary ya. Tuhan baik, kasih satu kiri, satu kanan, which is jalan, udah lu Bushido. Iya. Tapi waktu kalian jatuh, karena bisnis itu nggak bisa selalu naik dan tidak ada yang selalu turun. Itu prinsip bisnis kayak begitu. Kalau ada yang naik terus itu bukan bisnis, itu namanya dongeng. Kalau turun terus itu bukan bisnis juga, itu lo ditipu. Paham ya? Nah, tapi dengan tanpa goal setting, kalian bisa jadi Bushido. Tapi waktu kalian jatuh, kalian tidak akan bisa bangkit lagi. Garansi 1000%. Garansi. Ada yang Shogun turun, Daimyo turun, dan dia sampai hari ini mungkin struggle, nggak jelas, karena mereka nggak tahu harus ngapain, atau bahkan mulai dari mana. Nah, dengan memahami goal setting hari ini, suatu hari jatuh, suatu hari apa, kalian tahu akan mulai dari mana lagi. Nah, itu tujuannya goal setting ya, teman-teman ya. Nah, kebetulan ini masuk ke jadi saya jelasin dulu goal setting yang sebaiknya kalian punya. So, goal setting kita harus bagi 4. Oke, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Oke. Jadi goal setting itu dibagi ada 4, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Setiap fase umurnya 3 bulan. Periodenya 3 bulan. Jadi fase pertama periodenya adalah 3 bulan. Nah, sekarang kita mestinya masuk di fase kedua. Karena tutup 15 November, Desember, Januari, November, Desember, Januari, kita mau masuk Februari, harusnya kita masuk fase 2. Nah, buat teman-teman yang nggak pernah ikut training goal setting ini, dan training ini tidak pernah disiarkan ulang juga, makanya saya ulang lagi. Yang pertama ngapain, yang kedua ngapain, yang ketiga ngapain, yang keempat ngapain. Ngerti ya? Dan kalau baik boleh lanjut, kalau nggak baik kita harus gimana. Oke, sampai sini oke ya? Oke, teman-teman, fase pertama, saya udah bilang bahwa teman-teman, di fase pertama ini adalah fase mensponsori. Ngerti ya? Anda akan dibilang on the track kalau kalian sponsor dalam 3 bulan ini. Kurang lebih 20 orang. Tulis tuh. Fase pertama adalah masa sponsor. Jadi kalau teman-teman hari ini yang baru masuk di AFC, kalian ada di fase pertama. 3 bulan adalah waktu mensponsori. Tidak ada bina tim. Tidak ada bina tim dulu. Apa yang mau dibina? Orang-orangnya nggak ada kok. Ngerti ya teman-teman ya? Fase pertama adalah fase mensponsori, 3 bulan. Fase pertama, setiap fase periodenya 3 bulan. 3 bulan ini adalah masa untuk sponsori. Kalau kalian di bawah Shogun, kalian sponsor semua. Kalau kalian udah Shogun, nanti saya bahas sekarang yang standar untuk semua orang dulu. Fase pertama 3 bulan ini adalah fasenya sponsor. Kenapa fasenya sponsor? Nah, ini saya jelasin lebih detail lagi. So, jadi teman-teman, kalau kalian prospek di bisnis ini, kalian harus biasain masukin ke goal set ini, action plan ini. Contoh di sini ada Pak Denny Bundiman. Wah, ada Pak Denny ya. Pak Denny saya prospek, lalu dia bilang iya, lalu saya akan tanya dia, sebagai partner atau sebagai leader, saya bilang, Pak Denny udah invest saya diamond 20 juta. Sekarang saya mau tanya Pak Denny, bulan depan Pak Denny mau dapat berapa? Ngerti ya? Nah, dari situlah kita akan membentuk action plan itu. Contoh Pak Denny bilang ke saya, Nick, saya maunya 20 juta juga balik modal. Nggak ada masalah. Bulan depan dapat 20 juta nggak ada masalah. Tapi siap nggak sama konsekuensinya? Kan gitu ya teman-teman ya. Kalau saya pengen ke Paris, saya harus siap bayar tiket. Jangan nanti saya mau ke Paris. Harga tiketnya PP 15 juta. Ah, mahal. Itu lu nggak mau ke Paris. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi kalau waktu Pak Denny bilang, oke, saya bulan depan mau 20 juta. Oke, kalau Diamond dapat 20 juta, ngerti? Artinya saya harus sponsor kurang lebih 6 orang dalam 1 bulan yang joinnya Diamond. Sanggup atau enggak? Nah, kira-kira kayak begitulah action plan kayak begitu. So, 3 bulan ini kalian harus finish 20 orang sponsor.
Fase pertama adalah fase sponsoring selama 3 bulan. Siapapun Anda yang baru masuk hari ini, atau kalian leader yang lagi membina orang, 3 bulan ini adalah fase untuk sponsor. Kasih tahu tim. Oke, kasih tahu tim, ini adalah waktunya sponsor 3 bulan minimal. Angka yang dibilang track adalah yang bagus adalah 20. Dalam 3 bulan 20. Sampai sini teman-teman jelas nggak? Nah, Pak, sponsor ada masalah. Oke, contoh tim ada masalah. Nggak ada masalah. Nah, teman-teman, itu kan fase pertama adalah masa sponsor. Kalian boleh bedah. Satu, kalian pertama sebagai leader, kalian harus ngerti cara tim jalan kayak apa. Kalau tim gayanya canvassing, apa itu canvassing? Yaitu orang yang menjalankan bisnis ini rata-rata jual produk door to door, rumah ke rumah, komunitas ke komunitas. Apalagi mohon maaf ya, mereka ada di target menengah bawah atau mereka ada di menengah bawah, saya sangat rekomendasi untuk mereka punya slide brosur presentasi. Brosur presentasi itu apa, teman-teman? Gampang. Brosur presentasi adalah testimoni Subha di slide dan testimoni Utsu di slide digabung jadi satu. Dilaminating. That's it. Enough. Buat teman-teman yang punya tim, jalannya jago jual barang, saset ke saset, kayak Bu Titin tuh, jual saset ke saset. Ada beberapa teman di Medan, di Lombok, jualannya saset ke saset, atau di Makassar juga. Kalian harus punya kertas yang isinya testimoni Subha dan testimoni Utsu. Minimalisasi tulisan. Saya jujur aja, teman-temanku, kalian kadang leader support brosur yang tidak dibaca juga oleh prospekannya. Brosur-brosur kita terlalu penuh dengan tulisan-tulisan dan kata-kata yang sifatnya terlalu formal. Ngerti ya teman-teman ya? Ini yang berlaku yang buat jualan. Ngerti ya teman-teman ya? Nah teman-teman, fase pertama ini adalah fase sponsor 3 bulan ini, November, Desember, Januari. Ini udah akhir Januari, makanya saya masukin goal setting ini. Nah, teman-teman yang 3 bulan ini belum 20, dia nggak bisa lanjut di fase 2. Hukumnya kayak begitu aja. Jadi, setiap orang harus punya sponsor. Minimal 20 adalah dia on the track. Saya nggak peduli user atau orang, saya nggak peduli ini cuma pembeli atau apa, yang penting angkanya 20 3 bulan ini. Titik. Nggak ada komanya. Oke? Nah, buat leader. Nah, ini kalau leader itu apa? Bagi saya samurai. Samurai udah dianggap leader lah. Kalau dia udah samurai 3 bulan ini, dia akan bangun kota baru. Itu yang benar. Bukan maintain kota lama. 3 bulan ini adalah bangun kota baru. Itu sebabnya di 3 bulan fase pertama ini selalu ada promo Ruby, selalu ada promo trip. Hari ini juga ada promo trip, ada promo beli diamond, beli safir dapat berapa. Itu ngerti teman-teman ya. Kalian harus punya action plan yang sejalan dengan company punya jalan. Ngerti ya? Itu sebabnya ada sponsor Ruby, sponsor Safir, kalau kalian join Safir dapat produk, Diamond dapat produk. Ini masih masa perekrutan. Apabila 3 bulan ini Anda tidak berhasil, Anda punya waktu extend fase kedua jadi fase pertama lagi. Jadi kalian punya 6 bulan untuk finish 20 orang itu. Apakah harus 20? Minimal harus. Apakah lebih baik? Sangat baik. Oke? Sampai sini oke nggak? Sampai sini dulu. Jadi kalian ngerti dulu tujuan fase pertama. Nah, makanya kalau orang baru masuk, biasain nanya. Evolution NC, kamu udah masuk di sini, kamu bulan depan mau bikin berapa? Nggak usah gede-gede dulu. Ngerti ya teman-teman? Ya, nanti fase pertama ini oke 20 sponsor. Nanti dibedah dulu. Teman-teman, Anda harus ngerti marketing plan ini seperti apa. Kalau saya merekrut Ruby, saya dapat 300.000. Kalau setiap hari saya komit, 1 hari 1 paket, maka saya akan dapat bonus 300.000 kali sebulan, 9 juta. Plus bonus pasangan kurang lebih saya akan dapat 13,5 juta. Kalau saya komit 1 hari 1 paket. Kalau saya nggak bisa 1 paket, bikin setengah paket. Setengah paket tiap hari 1 box, saya akan dapat 6,5 juta. Kalau saya Ruby loh. Ngerti ya teman-teman ya? Nah ini yang susahnya di bisnis MLM adalah
Kalian masuk di MLM, kalian nggak pernah treat bisnis ini kayak bisnis beneran. Kalian nggak ada target, kalian nggak ada apa yang harus di-achieve gitu loh. Saya nggak minta kalian bikin target yang nggak bisa di-achieve. Saya minta kalian punya target. Oke, saya nggak bisa bikin 13,5 juta sebulan, Ruby. Oke, saya cuma bisa bikin satu hari satu box, 6,5 juta sebulan. Oh, saya nggak bisa closing satu hari satu box. Saya bisa satu hari setengah box, ya 3 juta sebulan. Nggak ada masalah. Yang penting ada targetnya. Saya nggak penting targetnya walaupun satu bulan saya mau cuma dapat 300.000. Nggak apa-apa. Yang penting achieve. Ngerti ya teman-teman ya? Daripada nggak achieve. Ngerti ya? Kenapa? Karena biasanya kita udah biasa nggak achieve. Kita udah biasa nggak achieve apa-apa. Itu kenyataannya. Kita ini main di MLM, udah biasa nggak achieve apa-apa. Tiket trip nggak dapat, ya udah nggak apa-apa. Promo nggak dapat, ya udah nggak apa-apa. Nggak boleh. Kalian harus ganti mentalnya. Ngerti ya? Kita harus ganti mindset-nya bahwa, oh, saya harus terbiasa achieve. Jadi bulan depan saya mau bikin dapat 300.000. Nggak apa-apa 300.000. Bulan depan 600.000. Nggak ada masalah sama itu. Ngerti ya teman-teman ya? Yang masalah adalah nggak punya target. Nah, itu salah. Kenapa? Dengan kalian punya target, maka dengan kalian punya target, driving-nya kuat. Bisa ikut training sendiri, ikut LOP sendiri, karena punya target. Kalau nggak punya target, susah, Pak. Di bisnis apapun, nggak usah MLM, nggak usah AFC. Bisnis apapun, nggak punya target, nggak bisa jalan apa-apa. Ibaratnya kalau saya mobil taksi, saya sopirnya, kalian naik mobil saya tanya, Bu, mau kemana? Kalian bilang, jalan aja, Pak. Ya udah, nggak akan kemana-mana. Ngerti ya? Harus sadar, kalian harus bikin action plan yang benar. Achieve target. Kalau hariannya nggak achieve, tutup di mingguan. Jadi saya Senin targetnya satu box. Nggak dapat, Selasa satu box. Nggak dapat, Rabu satu box. Nggak dapat, hari Sabtu mau nggak mau harus 6 box laku. Kira-kira kerjanya gitu lah. Kira-kira ya. Nah, fase pertama ini, 3 bulan ini adalah masa sponsor buat semua orang. Apabila Anda yang dengar hari ini belum sponsor, kalian balik ke fase ini. Nggak apa-apa ketinggalan fase. Lebih baik daripada nggak ada track sama sekali. Nah, sekarang saya mau tanya teman-teman. Ini kan yang ikut Zoom 500-an. Saya mau tanya dulu sama teman-teman. Kalian 3 bulan ini ada nggak 20 orang? 3 bulan ini ada 20 orang nggak? 3 bulan ini ada 20 orang nggak? Elizabeth Damanik. Wah, ini rajin nih, saya tahu. Ada. Ada ya? Oke, good. Nggak peduli Ruby, saya nggak peduli Ruby-nya, saya nggak peduli Diamond-nya. Ngerti ya? Yang saya peduli orangnya. Ngerti? Orangnya, bukan paketnya. Saya nggak peduli Diamond, Ruby, Sapphire, atau satu box. Yang saya peduli orangnya. Jadi kalau dia beli 7 saset, dihitung nggak, Pak? Dihitung. Oke. Nah, di situ jadi kalian tahu, oke, gue 3 bulan ini oke atau enggak. Ingat, teman-teman, 20 orang yang saya minta bukan paketnya, bukan Diamond, bukan Sapphire, bukan Ruby. Bukan boxnya, orang yang beli sama kalian, yang percaya sama kalian. 3 bulan, 20 orang. Nah, kalau kalian ada, kita akan lanjut ke fase 2. Yang belum, kelarin dulu fase pertama. Oke? Nah, kalau di fase pertama kalian belum, lihat review masalahnya apa. Saya ada beberapa training kayak prospek itu apa. Teman-teman saya udah bilang ya, prospek itu, satu, yang dijual adalah cerita kalian. Apa yang diceritain? Cuma 2, pengalaman atau keinginan. Nggak ada lagi yang lebih. Pengalaman, testimoni produk. Anda rasain, Anda cerita. Simple. Nggak usah lu ceritain regenerasi sel, lancarin pembuluh darah, paten, uji klinis, bla bla bla, nggak ada. Orang mau tahu, lu minum, lu sembuh atau enggak. Lu ada kemajuan atau enggak. Oke, jadi prospek itu yang kalian ceritain pengalaman sendiri. Bonus sendiri. Nah, itu bagian dari pengalaman. Lalu kalau nggak ada testimoni produk dan tidak ada bonus, jadi keinginan. Jadi yang diceritain keinginan. Apa itu keinginan? Keinginan mau sembuh, keinginan mau berubah, keinginan punya rumah, keinginan nggak hidup kayak gini-gini aja. Nah, ini pengalaman dan keinginan harus dibentuk jadi cerita. 15 menit semua orang harus ngomong.
Jadi salah kalau kalian terlalu banyak cerita soal produk, Subarasi manfaatnya, ini adalah perusahaan Jepang, ini nggak bisa. Jadi fase pertama ini kesulitannya adalah siapa yang nggak bisa jual story ini. Kalian nggak bisa ceritain dengan lancar gitu. Kenapa sih lu datang? Kenapa sih ini ada Adi Dwi Payana? Lu masuk AFC kenapa sih? Itu loh. Nah, lu mau apa di sini? Gitu loh. Lu mau senengin siapa? Siapa yang lu mau buktikan kalau lu bisa berhasil di sini? Apa yang lu bikin di sini? Kenapa lu datang ke sini? Lu sembuh atau enggak? Lu ada sakit atau enggak? Istri lu membaik nggak minum ini? Ibu lu membaik nggak minum ini? Lalu kenapa lu datang ceritain ke gua? Jadi fase pertama, bagi yang nggak achieve 20, 3 bulan, nggak nyampe 20, pasti bermasalah sama prospek. So, kalian kalau hari ini leader atau member, lalu kalian punya tim, kalian lihat 3 bulan, dia nggak sampai 20, pasti dia punya masalah sama cerita ini. Ngerti ya? Dia nggak bisa menyampaikan baik pengalaman atau keinginannya. Jadi ini dulu yang dilatih. Ngerti ya teman-teman? Jadi, downline nggak bisa Pak prospek. Aduh, udah susah deh. Kenapa nggak bisa? Oke, besok, contoh nih, Adi Dwi Payana. Dia tim saya, contoh. Saya lihat 3 bulan nggak 20 orang. Ngeluh tiap hari. Oke, Dwi, gini deh. Besok lu prospek orang, gue ikut lo. Gue pengen lihat prospek lo apa. Baru jadi kita tahu. Ngerti ya teman-teman? Kalau saya nggak ikut Dwi prospek, lalu Dwi cuma Adi prospek, lalu cuma cerita susah lah, mahal lah gitulah. Saya kasih jawaban apa? Kalau mahal jawabnya begini. Ngerti ya? Kalau susah bilangnya begini. Itu nggak kayak gitu. Jangan-jangan cara prospeknya memang ngawur. Ngerti ya teman-teman? Itu sebabnya kita sebagai leader sebelum member berani prospek, kita dulu harus tahu member kita prospek kayak apa. Ngerti ya? Jangan biasain memberi arahan, memberi instruksi, memberikan motivasi, kalau kalian aja nggak tahu masalahnya apa. Ngerti ya? Itu jeleknya. Jadi mentang-mentang saya leader, datang, oh susah begini, oh harusnya begini, harusnya begitu. Nggak boleh. Lihat dulu dia prospek kayak apa, baru benahin. Jangan sok tahu. Lu aja nggak tahu dia prospek kayak apa, lu udah kasih masukan. Ngawur dong. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Jangan-jangan apa yang dia masalahin itu bukan masalahnya. Gitu loh teman-teman. Kalian sebagai leader bertanggung jawab minimal yang kalian sponsor sendiri untuk bisa prospek yang baik dan benar. Apa prospek yang baik dan benar? Nomor satu adalah dia bisa menceritakan pengalamannya sendiri. Dan dia bisa menceritakan keinginannya sendiri. Saya stroke 20 tahun, semua udah fisioterapi, udah minum obat dokter, udah ke rumah sakit, 3 tahun tidak ada perubahan apa-apa. Makanya sekarang saya mau minum Subarasi Utsukushi ini untuk coba ikhtiar lagi. Karena saya yakin saya bisa sembuh lewat produk ini. Bisa nggak prospek dengan kalimat itu? Tentu bisa. Itulah menceritakan keinginan. Saya adalah karyawan 20 tahun, kerja, mati-matian, dipecat juga hari ini. Rumah pun saya nggak punya. Hari ini saya udah kapok kerja sama orang, bangun impian orang. Mulai hari ini saya mau bangun impian saya sendiri lewat bisnis ini. Memang saya belum berhasil di sini, tapi saya tidak akan gagal di sini. Wah, bisa nggak prospek dengan kalimat itu? Bisa dong. Jadi, fase pertama, 3 bulan. Kalau dia belum bisa prospek 20 orang, pasti dia bermasalah sama cerita ini. Kalau orang awal yang main MLM, dia kira bagaimana menceritakan manfaat produk ini. Bukan. Kalau kalian sudah profesional di bisnis ini, kalian sebenarnya paham. Yang sebenarnya yang dijual adalah bagaimana kalian membangun cerita tentang kenapa kalian datang ke sini, apa yang kalian perjuangin, kenapa kalian kenal produk ini, apa yang kalian udah rasain dari produk ini, apa yang kalian udah rasakin benefitnya, apa yang lain why yang kalian datang ke sini, lalu kenapa kalian prospek orang. Itu masalah utama. Jadi fase pertama, kalau dia nggak bisa jelasin ini, maka ngulang semua di sini. Masalahnya itu. Kalau dia nggak bisa prospek 20 orang dalam 3 bulan, bukan diamond, bukan ruby, orang. Even dia beli 5 saset dari saya udah hitung itu closing 1 orang. Paham ya? Jadi kalau 3 bulan nggak nyampe 20 orang, dia harus mundur lagi di sini. Nah, kalian sebagai leader harus punya mata tentang ini. Oke, dia ada masalah nih.
Jangan motivasi orang kayak begini. Dia nggak perlu motivasi, dia perlu tahu apa yang dia harus bikin. Ngerti ya? Motivasi nggak bikin dia jadi tahu. Motivasi bikin dia tetap mau maju, tapi nggak tetap bikin dia tahu. Jadi, semua 3 bulan, yang nggak punya 20 orang, hari ini dengan saya. Kalian yang leader-leader, tolong list, kalian bertanggung jawab langsung sama yang kalian sponsor sendiri. Nggak usah ngomong kedalaman. Sponsor sendiri dulu. Udah yang paling kacau, lu urus kedalaman, lu nggak urus sponsor lo. Itu udah paling kacau. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi, kalian fokus dulu sama level 1 kalian dulu. Bisa nggak dia prospek? Kalau saya jadi Anda, contoh, ini ada Resti Evolution. Oke, Resti udah member saya. Resti, coba kamu prospek saya. Saya akan dengar itu. Coba kamu prospek saya. Dari situlah saya tahu. Atau Resti besok prospek, besok gue mau ikut dong. Jadi kalian sebagai leader tahu betul gimana downline kalian prospek. Jadi kalian tahu betul apa masalahnya. Itu sebabnya manajemen kayak saya, roadshow. Kenapa saya roadshow? Biar saya tahu, oh leader saya di Lombok begini keadaannya, begini yang dia butuhkan, ini yang dia belum bikin, ini yang dia butuhkan, yang saya lihat langsung. Kalau saya dengar lewat leadernya lagi, beda cerita lagi. Ngerti ya teman-teman ya? Beda cerita lagi. Ngerti ya? Apalagi leadernya nggak ada di situ. Di rumah wae. Lain lagi, itu nggak akan saya percaya. Itu sebabnya saya datang ke ujung Beruk pun sampai ujung Merauke buat lihat langsung. Oke, ini yang dia butuhkan. Ngerti ya? Oh, ini masalahnya dia. Masa tukang bangunan, prospek, ini adalah perusahaan Jepang, ini udah go public. Ngerti nggak? Ini leader saya penghasilannya miliaran. Siapa yang percaya? Ngerti ya? Siapa yang percaya? Nggak usah lu ke prospek lu, gua aja udah nggak percaya. Disitulah kita sebagai leader mantau. Ngerti ya? Fase pertama. Lu nggak 20, something wrong sama prospeknya. 100%. Wawancara dong, interview dong, panggil dong, konsultasi dong. Karena kita nggak akan biarin, kita orang AFC, tidak akan membiarkan tim kita gagal. Jadi, begitu saya tahu, Esther Sitanggang, nah, ada di toko loh, jaga toko nih. Esther Sitanggang, saya lihat, nggak 20. Saya akan tanya, Ito, masalahnya apa? Oh, saya memang sambil dagang lagi rame. Oh, ya udah. Benar dong? Ya, ngerti ya? Namanya lagi dagang, waktu kurang, ya wajar dong, nggak apa-apa. Tapi, kalau saya lihat Esther Sitanggang, tiap hari prospek, tiap hari ini, ditolak, gagal, dia tetap usaha, tapi gagal terus. Disitulah saya tahu, oke, ini ada yang salah, Esther. Boleh nggak kita ketemu? Coba prospek saya pengen tahu kayak gimana. Dari situlah saya tahu, oke, ini ada yang salah nih. Oke, ini baru fase pertama. Ini fase pertama yang paling penting. Sebenarnya saya nggak terlalu menarik cerita yang fase 2, 3, 4. Tapi karena ini goal setting, saya akan jelasin. Tapi fase pertama ini bagi saya, ini acuan dulu. Buat kalian nih, ada di track benar atau enggak. Atau gimana bina tim. Ngerti kan? Biasa lah, leader-leader kan banyak ngomong. Saya kan sibuk bina tim. Yang dia bina aja dia nggak tahu apaan. Planningnya aja nggak ada. Gitu loh. Bagi dia bina batu prospek. That's it. Gitu loh. Enggak. Teman-teman kerjanya harus rapi. Kerja yang rapi, action plan yang banyak akan menghasilkan duit yang besar. Paham? Kalau duit kecil, nggak usah ada target-targetan, nggak usah ada strategi-strategian, nggak ada usah planning-planningan. Kalau duit kecil kayak gitu, bikin somai jual aja, nggak usah ada planning udah. Gitu ya teman-teman ya. So, fase pertama, 3 bulan ini, semua orang dianggap dalam on track. 20 orang, apapun paketnya, walaupun cuma beli saset dihitung, maka dia adalah on the track. Kalau dia nggak achieve itu, maka ada something wrong sama cara dia. Yaitu prospeknya udah pasti salah. Dengan kalian tahu tim kalian prospeknya salah, apa yang harus dilakukan? Nomor 1, konsultasi. Baik telepon, baik Zoom, atau ketemu. Dengerin bagaimana, apa masalah realnya. Udah pasti masalahnya prospek, tapi coba dengarkan bagaimana dia prospek. Suruh dia praktekkan prospek. Atau mereka prospek, kamu ikut. Biar kalian tahu apa yang salah di situ. Oke? Tiame Lumban Gaul. Nah, Tiame orangnya pasti gaul, karena namanya aja ada gaul-gaulnya kan. Saya sudah 2 bulan belum ada closing.
pasti kamu ada masalah sama ini. Jadi gampang lihatnya. Ngerti ya teman-teman ya? Gampang banget lihatnya. Berapa kali prospek satu hari, saya pengen tahu. Satu hari berapa prospek, dan total dalam 2 bulan berapa yang diprospek. Dari situ gampang lihatnya. Yang masalah sama apa? Gitu loh. Bagi saya, dengerin saya yang belum closing ya, yang belum banyak closing ya, 100% kalian bermasalah dengan apa yang kalian prospek. Apa masalah pertama? Biasanya kalian menerangkan produk, nomor 1. Nomor 2 adalah biasanya kalian menjual bisnis. Biasanya kalian menjual bisnis padahal kalian gagal. 2 hal ini adalah hal haram dilakukan. Kalian tidak bisa menjalankan bisnis, kalian tidak bisa menjelaskan bisnis kalau Anda belum menghasilkan apapun di bisnis ini. Paham ya? Karena tipikal bisnis di Indonesia, tidak ada orang yang mau ikut kalian waktu kalian gagal ataupun waktu kalian merintis. Nggak ada. Nggak ada. Orang mau ikut kalian kalau kalian berhasil. Nah, tapi kan saya belum berhasil, Pak. Makanya nggak usah jelasin bisnis. Ngerti ya? Ngerti ya, teman-teman ya? Jadi sedih, saya gagal di fase pertama. Nggak ada masalah. Kalian gagal di fase pertama, kalian bisa ulang tambah 3 bulan, extend untuk fase pertama ini. Betul, susah orang ikut kita kalau belum berhasil. Makanya jangan jelasin bisnis. Itu adalah keharaman dalam bisnis ini adalah ketika kita gagal, lalu kita jelasin bisnis. Kecuali ada leader pendamping. Kecuali ada leader yang lumayan menghasilkan dan selalu ada di sebelah kalian. Kalian bisa jelasin ini. Tapi bagi saya agak susah mencari leader yang selalu ada di samping kalian. Ngerti ya? Jadi kita nggak usah membuat cara hal yang nggak ada, ngerti kan? Kita kan bikin cara yang ada buat kita aja. Betul. Fase pertama user, betul. Jadi 3 bulan pertama ini bagi yang merangkak dari nol, kalian juga belum sukses kalau punya bisnis. Hindari dulu jelasin bisnis ini di awal-awal. Sebaiknya hindari dulu. Kapan jelasin bisnis nanti? Waktu dia repeat order. Nah, ngerti ya? Jadi waktu dia udah jadi user, lalu dia repeat order, baru kamu jelasin bisnis. Contoh Kak Resti, dia udah minum, dia beli 1 box, promo Ruby, lalu dia pengen beli lagi 1 box karena dia merasa membaik. Disitulah saya akan bilang, Kak Resti, cocok ya produknya? Iya nih, udah membaik, kan dia mau beli lagi. Mau nggak Kak? Kakak nggak usah keluarin duit lagi. Ya dong, kan udah cocok. Mau nggak Kak? Kalau udah cocok, saya akan bantu Kakak minum 12 box, 20 juta gratis. Saya akan support produknya 6 bulan gratis. Mau nggak? Kalau mau, nah, baru kita jelasin bahwa ini ada bisa cara minum gratisnya. Jadi teman-teman harus tahu ya, kalau lu gagal, lupain dulu ngajak orang dulu. Itu make sense nggak? Masuk akal nggak? Nih, ini kan di sini ada 700, hampir 700 orang nonton. Masuk akal nggak? Kalau saya gagal, saya ngajakin kalian bisnis. Nggak masuk akal nggak? Itu dulu deh, nggak usah jauh-jauh kita. Kalau saya gagal, lalu saya ajakin kalian bisnis, saya mau nanya, masuk akal atau enggak? Nggak bisa dong. Jadi nggak usah dulu ke sana. Ngerti ya? Pak, tapi kalau gitu kan kita user doang dong. Saya maunya tim saya ada pemain jaringan. Itu mau lo. Bukan mau lo aja. Itu adalah mimpi semua orang bahwa punya tim, Budi Darwin di kiri dan Budi Darwin di kanan. Iya dong? Itu adalah mimpi semua orang. Tapi pada endingnya, kalau kalian tanya Budi Darwin, kenapa dia masuk di sini? Awalnya juga dia produk. Tanya deh Budi Darwin sendiri. Tanya Budi Darwin, awalnya dia masuk semua karena produk. Yohanes, tanya Yohanes. Kok Yohanes masuknya kenapa? Awalnya juga karena produk. Ngerti ya teman-teman ya? Pada endingnya, kita mau dia jadi leader, tapi pada endingnya mereka masuk semua lewat produk. Titik. Budi Darwin, kalian tanya Budi Darwin. Yohanes, kalian tanya Yohanes. Dr. Yudi, kalian tanya Dr. Yudi. Semua orang pada endingnya masuk lewat produk. 3 bulan pertama, fase pertama. Sampai sini jelas. Nah, kalian, tapi Pak, katanya suruh cari user, tapi jelasin, jangan terlalu jelasin produknya. Yang saya bilang bukan jangan jelasin produk. Yang pertama kalian harus jelasin pengalaman kalian. Pengalaman kalian, testimoni produk itu menceritakan produk itu sendiri.
Jadi customer itu lebih suka mendengarkan manfaat produk lewat kesaksian kalian sendiri daripada kalian bilang, ini regenerasi sel, ini lancar pembuluh darah, ini anti darah tinggi. Maka dia akan bilang apa? Ya udah gue coba dulu. Kalau enggak, saya belum yakin. Tapi kalau pengalaman kalian sendiri, itu kuat rasanya. Oke? Suci Mulyani, Pak Niko bagaimana caranya yang masih 18 tahun ingin memulai bisnis ini? Jadi Suci Mulyani umur 18 tahun, dia mau jalanin bisnis ini. Saya kasih tahu satu nasihat bijaksana buat kamu ya Suci ya. Yang kamu harus ingat-ingat. Kamu 18 tahun, kamu nggak boleh berbisnis minta sukses atau enggak. Itu sedikit nasihat dari saya. Apa yang kamu harus lakukan? Pertama adalah yang bagi saya, kamu belajar dulu. 18 tahun, kamu belajar aja dulu, nggak usah peduli hasil. Suci Mulyani, kalau kamu 18 tahun, saya rasa kamu nggak closing, kamu masih bisa tinggal di rumah. Kalau kamu nggak closing, kamu masih bisa makan. Beda sama kami. Kami mungkin kalau nggak closing, kami nggak bisa anak sekolah, ngerti ya? Kamu nggak ada tanggung jawab apapun. Jadi Suci, apa yang saya harus bilang sama kamu? Kamu mumpung masa muda, lakukan kesalahan sebanyak mungkin. Sebanyak-banyaknya untuk kamu belajar. Dan saya yakin 5 tahun dari hari ini, kalau kamu lakukan apa yang saya ngomong, kamu akan menjadi anak 23 tahun, 24 tahun, yang beda dari semua anak 24 tahun yang lain. Tahu nggak kenapa ada beberapa orang gagal di umur 40 atau 50 tahun? Karena mereka nggak berani buat salah waktu dia masih masa indah-indahnya waktu dia remaja. Itu Suci. Kamu tahu nggak kenapa di sini ada yang baru masuk umur 40, mulai dari nol, ada yang masih susah di umur 50 tahun? Karena mereka nggak pernah berani buat salah di masa muda, di mana waktu dia bikin salah, dia nggak akan rugi apa-apa. Ngerti ya, Suci ya? Jadi, selama kamu usia 18 tahun, kamu udah masuk di sini, kamu udah ambil step maju dibanding teman-teman yang kamu yang lain, yang masih minta uang jajan, masih main game nggak jelas, kamu udah ambil satu sikap, tapi ingat, jangan lihat hasilnya. Kamu sikat aja semua, kamu telan semua, belajar, ditolak sebanyak muntah-muntahnya. Sampai saya jamin, 5 tahun kemudian, kamu akan beda dari 18 tahun yang lain. Kenapa ada umur 50 tahun di sini yang masih gagal baru masuk? Kenapa dia susah baru dia masuk di sini? Karena waktu masa mudanya dia nggak berani ditolak, dia nggak berani ambil sikap, dia nggak berani buka omongan, dia nggak berani bikin apa-apa. Dia main aman aja, makanya dia jatuh di usia itu. Oke? Itu nasihat saya, Suci. Mudah-mudahan kamu dengerin aja, belajar aja, berani ngomong. Lanjut dulu fase pertama ya. Jangan nanya lagi, nanti saya balas pertanyaan, nggak selesai-selesai kita fasenya. Kapan keempatnya? Ini aja udah 40 menit. Asem. Oke, lanjut. Jadi, teman-teman, fase pertama itu kalian lihat angka 20 apa enggak? 3 bulan 20 atau enggak? Kalau enggak 20, perbaiki cara ceritanya. Oke? Perbaiki cara ceritanya. Perbaiki cara dia storytelling. Bisnis ini yang dijual adalah bagaimana kalian menjelaskan itu. Bukan sebarang si eksekusi. Bukan sebarang si eksekusi. Bagaimana kalian menjelaskan secara emosi, secara motivasi, secara terinspirasi, secara kasihan, secara empati, itu yang kalian harus belajar cara itu. Kalau kalian bisa belajar lihat cara saya, Luigi itu adalah wah gaya-gaya ini. Kalau gaya-gaya Ko Yohanes agak suka bluffing, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalian harus punya cara itu. Itu yang penting. Kalian punya harus genetika kalian. Jadi kalau kalian waktu prospek, orang tahu, oh ini gayanya. Ya, lihat Herti. Herti udah punya gaya itu. Bisa nggak diduplikasi? Nggak bisa. Cara prospek yang benar harusnya udah nggak bisa diduplikasi. Jadi ini Herti, oh ini Lavina, ini Ernesta, ini Luigi. Dia punya cerita masing-masing. Nah, itulah prospekan dia. Nah, kalian harus belajar sampai di fase itu. Semua leader hebat pasti punya cara ini. Ngerti ya? Ada yang gayanya sombong-sombong, ada yang gayanya bluffing, ada yang gayanya merendah, ada yang gayanya keibuan, nggak ada masalah. Tapi kalian harus punya style ini. Identikal, genetika kalian. Oh, ini Niko kalau prospek. Sama kayak penyanyi. Teman-teman tahu ya, penyanyi ya. Kalau ada ya, kayak Raisa ya. Dia nyanyi, kita udah tahu, oh ini soal Raisa. Ari Lasso, dia nyanyi, ada Ari Lasso. Tapi ada orang yang nyanyinya bagus, tapi karena nggak punya ciri khas, percuma, mati. Bagus itu nggak penting. Sama kayak di prospek ini. Nggak penting cara menjelaskan produknya bagus. Nggak penting.
Yang penting adalah kalian punya cara untuk menjelaskan ini. Menjelaskan diri sendiri Anda. So, 3 bulan 20 orang, kalau nggak finish, bermasalah sama ini. Kalian sebagai leader harus fokus lihat dia ini. Interview dia. Coba ayo lu ngomong. Nah, kalau lu hebat, kalau lu gentleman, sebelum kalian minta dia ngomong, kalian udah ngomong. Ini cara saya, ini hasil saya. Saya udah finish 20 orang, cara prospek saya kayak begini. Kalau kamu gimana? Itu hebat. Hebat itu kalau begitu. Ngerti ya teman-teman? Karena banyak training sifatnya menyuruh satu arah. Nggak boleh. Diskusi kan? Konsultasi. Ayo, saya begini kalau prospek. Kamu coba latihan. Ayo. Ayo coba, Esther, coba ngomong. Kalau nggak boleh malu. Nggak boleh malu. Kenapa? Karena ini jualan kita. Nggak usah malu-malu. Mana ada jualan malu-malu? Saya jual sate ayam, malu jual sate ayam, ngumpet-ngumpet di gang. Ya nggak laku lah. Nggak, coba ngomong ayo sama saya. Jelaskan kamu siapa. Saya suci, saya umur 18 tahun, ya kan? Kenapa saya jalanin bisnis ini? Saya tahu orang tua saya nggak baik-baik aja, ekonominya nggak bagus. Kuliah kami pas-pasan. Di situ saya sebagai anak, saya nggak mau bergantung, kasihan orang tua saya udah kerja keras, nggak cukup juga. Saya sebagai anak akan bantu orang tua saya. Lewat apapun. Orang bilang MLM, teman-teman saya bilang MLM ini bisnis nggak banget, apa. Saya nggak peduli. Saya nggak ada pilihan. Yang saya tahu, saya pengen bahagiain orang tua saya, dan saya pengen berdiri di kaki saya dan bantu ibu ayah saya untuk biaya sekolah saya sendiri. Bahkan kalau bisa, saya mau bantu mereka untuk sekolah anak, adik-adik saya. Kalau Suci udah bisa ngomong kayak gitu, Suci, kamu udah masuk dalam level prospek yang betul, profesional prospek. Itu yang saya maksud, bagaimana menjelaskan diri sendiri. Jangan capek-capek lu jelasin Subarasi, Utsukushi, atau AFC. Lu harus jelasin ini dulu dengan baik. Saya udah kasih contoh Suci ya. Ngerti ya? Jadi teman-teman, fase pertama ini, lihat 3 bulan, dia nggak berhasil prospek closing 20 orang. Apapun paketnya, walaupun saset, ada masalah sama ini, udah for sure masalahnya ini. Dengan dia punya masalah ini, jangan lu motivasi. Langsung ke technical. Ini teknik nih teman-teman. Ajarin dia ngomong, latihan ngomong, terus coba lo ngomong lagi. Belum matang, belum sigap. Lu kan tambahin ininya dong, mau bahagian ini dong, ini. Lagi ngomong. Sampai kita bilang udah siap, yuk coba lagi. Oke? Fase pertama udah selesai. Sampai sini ada yang nanya? Enggak, bukan nanya. Sampai sini udah jelas? Halo? 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 700 orang, jelas nggak? Nggak ada ngomong. Kacau. Oke, gitu dong kalau jelas ngomong. Baru lanjut fase 2. Nah, oke. Oke, lanjut. Kalau jelas, masuk kita ke fase 2. Fase 2 adalah masa filterisasi. People come and go, ada orang yang pengen serius jalanin atau ada yang enggak. Nah, 3 bulan selanjutnya adalah fase kita melihat siapa yang kira-kira serius mau jalanin bisnis ini. Fase kedua adalah fase di mana filter. Contoh saya prospek 40 orang. 20 orang tuh minimal ya. Saya prospek 40 orang. Dari 40 ini ternyata 5 yang mau serius. Oke, 5 yang mau repeat order dan 5 ini yang repeat mau jalanin. Nah, 5 inilah masuk ke fase pembinaan. Jadi kalian nggak usah dibalik-balik. Yang dibina di bisnis ini adalah orang yang mau dibina. Jelas? Yang mau dibina di bisnis ini adalah orang yang mau dibina, orang yang mau maju, orang yang mau gratis, orang yang mau berhasil, bukan kita yang mau berhasil. Kadang di bisnis ini yang kacau adalah saya rekrut Anda. Oke? Nih, saya rekrut Oppo A77s. Oke? Saya nggak usah deh Oppo. Soalnya Oppo, Rapopo. Jadi saya jangan Oppo. Saya rekrut Widya di sini. Saya rekrut Widya di 3 bulan pertama. Lalu terlihat orang ini mau belajar LOP, dia nanya-nanya sering, dia aktif, dia ini, baru disitulah fase 2 adalah pembinaan. Jadi teman-teman, yang bikin kadang kita patah hati adalah kita mau bina orang yang tidak mau dibina. Ngerti ya? Itu kayak susah, ngerti ya? Kalian kayak suka cewek, kalian mau pacarin, kayak saya nih cowok, saya mau pacarin cewek yang nggak mau sama saya.
Susah dong. Galau saya tiap hari, dengerin lagu Chris Patti jadinya, dengerin lagu-lagu apa lagi yang sedih-sedih, yang galau-galau. Chris Patti, apa Ada Band, Manusia Bodoh. Kan kita bego beneran, ngerti ya teman-teman? Yang mau dibina di bisnisnya adalah yang mau dibina. Nah, fase kedua, yang mau dibina di bisnisnya adalah yang mau dibina. Nah, untuk kalian berani masuk ke fase 2, yang mau dibina ini kalian minimal harus punya 5 orang kiri dan 5 orang kanan. Udah pasti betul, kan gue GM. Jadi gue nggak mungkin salah. Gak usah, wah betul Pak, udah nggak pasti betul. Saya GM kok, masa saya salah? Ngerti ya teman-teman ya? Jadi fase kedua adalah fase pembinaan dari hasil sponsor yang tadi. Nah, siapa yang mau dibina adalah orang yang tertarik juga, orang yang mau maju juga. Kalian nggak boleh, kalian jangan hancurin diri kalian dengan membina orang yang nggak mau dibina, support orang yang nggak mau disupport, berharap sama orang yang tidak perlu diharap. Di situ kalian harus menjaga diri Anda. Bisnis ini bisa rontok kalau kalian nggak jaga diri Anda. Ingat teman-teman, kalian harus menjaga diri Anda baik. Kalian nggak boleh hancur hati kalian. Kalian nggak boleh sedih sama hal yang nggak perlu disedih. Kalian nggak boleh rapuh sama hal yang nggak perlu dirapuhin. Fase kedua, kalian harus punya mental yang baik. Dengan apa? Mental pertama yang paling baik di bisnis ini adalah menjaga diri sendiri. Jangan hancurin diri Anda dari tim-tim yang nggak mau maju. Karena orang-orang ini, teman-teman, mereka dari siapapun bisa masuk di sini hanya dengan beli produk, dan dia punya akses untuk hancurin kalian. Susah dijual, gue nggak bisa kayaknya, ini bisnis susah. Kalian setiap hari dengerin ini, kalian akan mati, men. Setiap hari kalian dengerin hal komplain ini, kalian akan hancur. Saya jamin 1000%. Bisnis ini akan, kalian yang paling penting adalah menjaga mental diri kalian sendiri. Tidak ada yang boleh hancurin kalian, tidak ada yang boleh merendahkan kalian, tidak ada yang boleh menzolimi kalian. Dengan kalian jaga diri kalian sendiri, dengan apa? Membina orang yang mau dibina, mensupport orang yang mau disupport, membantu orang yang mau maju. Paham? Jangan kalian merusak diri kalian sendiri. Saya di bisnis ini cukup lama. Leader teman-teman, kenapa saya keras? Makanya kenapa sebentar ya teman-teman, kendala koneksi. Tes, 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 udah oke nggak? Sabotase tadi, udah lagi ngomong indah-indahnya, mati zoom-nya. Allah Akbar. Oke, lanjut ya. Oke, jadi fase kedua teman-teman, yang kalian harus catat, yang kalian harus mention adalah, nomor satu adalah kalian harus menjaga baik tentang diri Anda sendiri. Oke? Karena pengalaman saya, mereka gagal, dan mereka akan menyeret kita dalam kegagalan itu. Mereka putus asa, dan mereka akan membawa kita ikut putus asa itu. Iya tahu putus. Sekarang udah oke ya? Ini udah oke ya? Halo, halo? Udah jelas? Oh, oke.
Oke, lanjut. Jadi fase 2 adalah kalian mulai pembinaan, mulai membina. Nah, itu yang kalian bentuk. Cari orang yang interest, memang dia udah semangat, ngerti ya teman-teman ya? Dia yang mau dibimbing. Nah, kalau nggak ada yang mau dibimbing, maka balik lagi ke fase pertama. Fase kedua ini, kalian masuk ke fase pembimbingan 3 bulan ini, harus ada 5 orang kiri dan 5 orang di kanan. Jadi minimal ada 10 orang yang interest atau mulai mau dibina, mulai mau belajar, mulai mau aktif. Ngerti ya? Kalau enggak, kita harus isi slot ini ke fase pertama lagi. Disitulah kalian tahu bahwa, oh gue sebenarnya udah di fase 2 apa enggak. Jangan kalian juga masuk fase 2, ini kan kata Pak Niko udah masuk fase 2, karena udah ada yang jalanin cuma 2 orang. Nggak boleh, harus 5 kiri, 5 kanan. 10 orang total jadi. Makanya 10 orang ini agak susah di-achieve kalau cuma sponsor 20. Makanya minimalnya 20 kan. Ngerti ya teman-teman ya? Sangat baik kan kalau kalian bisa dapat 60, dapat 40. Karena ingat loh, saya nggak minta paketnya, saya minta orangnya. Ngerti ya? Ada orang beli 7 saset aja mau jalan di sini. Ini Titin, Bu Titin di sini tukang pijit dari saset ke saset. Ngerti ya teman-teman ya? Nggak ada hubungannya paket. Paket itu hubungannya sama keadaan ekonomi, cukup atau nggak cukup, mampu atau nggak mampu. Tapi mau jalan atau nggak jalan, duit nggak ada masalah di sini. So, fase kedua, kapan kalian mulai membina, membimbing, kalau terpenuhilah 5 kiri, 5 kanan. Kalau belum terpenuhi, kalian bisa membimbing yang udah ada, sekaligus masuk fase pertama, yaitu tetap mensponsori. Jadi boleh nggak lu nggak berhenti sponsor? Boleh. Waktu ini udah terpenuhi kuotanya. Belum terpenuhi, lu tetap sponsor untuk isi kuotanya. Udah jelas ya? Ngerti ya? Nggak harus kok kalian tetap, jadi saya harus sponsor seumur hidup. Nggak harus. Sampai kuota ini terpenuhi. 10 nabi, 5 kiri, 5 kanan. Oke nggak di sini? Sampai sini oke. Tapi yang kalian harus note di kuarter kedua ini, fase kedua ini yang kalian harus note adalah keadaan mental kalian. Kita nggak bina orang nggak mau dibina, kita nggak capek-capek, kita nggak paksa-paksa dia, nggak bisa. Mereka akan muncul. Ngerti ya teman-teman ya? Tidak ada Budi Darwin lahir dari pembinaan. Tidak ada Yohanes, Adrian, Dr. Luigi lahir dari bina, nggak bisa. Kalian tidak bisa bina dia. Paham ya? Leader-leader itu ditemukan. Leader ditemukan. Orang jalan ditemukan. Orang gila ditemukan. Tidak lahir dari pembinaan. Tidak ada pembinaan apapun dalam bisnis ini. Paham ya? Jangan salah-salah kaprah. Kalian kalau belum toreda, kalian nggak bisa bina orang jadi toreda. Kalian nggak samurai, kalian nggak bisa bina orang jadi samurai. Ini make sense banget dalam bisnis ini. Kalian nggak bisa masak, kalian nggak bisa ajarin orang masak. Dengan kalian aktif sponsor, mungkin menemukannya jadi tinggi. Budi Darwin ditemukan, Dr. Luigi ditemukan. Oke? Semua lahir dari ditemukan, tidak lahir dari pembinaan. Nggak ada. Budi Darwin main MLM 25 tahun. Siapa yang mau bina dia 25 tahun buat jadi Bushido? Nggak bisa, tulong. Ngerti ya teman-teman ya? Nggak ada. Jangan mimpi siang bolong. Ngerti ya teman-teman ya? Tidak ada kebetulan. Jadi kalian mulai berani masuk fase kedua, membina. Nah, kalian lihat dulu kotanya. 5 kiri, 5 kanan. Kenapa 5 kiri, 5 kanan? Nah, ini kalian catat nih. Ini kalian perlu catat. Kenapa 5 kiri, 5 kanan? Catat nih. Karena kalau 5 kiri 5 kanan ini orang aktif, orang yang mau maju, orang yang punya action plan kayak kita juga. Dia punya target 1 bulan mau berapa, dia ikut training, dia ikut acara LOP, dia ngundang acara LOP, atau dia gagal, dia tetap berusaha. Ingat ya, walaupun dia nggak berhasil atau nggak bikin omset apa-apa hari ini, kalau dia keinginannya tinggi, masalah waktu aja dia akan jadi. Masalah waktu aja dia akan jadi. Udah terbukti lah. Di sini ada Marlina Saragi. Terbukti ya. 1,5 tahun baru toreda. Hari ini 2 bulan toreda. Masalah waktu aja. Masalah waktu aja. Tuhan nggak pernah tidur. Hasil kerja tidak akan bohong. Kalian tanam melon, hasilnya akan melon. Udah pasti. Saya udah lihat orang di sini ratusan ribu yang sukses. Ini rumus baku. Ini udah diuji klinisin, belum dipatenin. Besok saya mau ke lembaga paten, saya mau patenin nih.
Ngerti ya teman-teman ya? Jadi lihat 5 kiri 5 kanan ini. Nah, kalau kalian punya 5 kiri 5 kanan ini, masing-masing dia punya target. Mereka sentuh setahun aja, bikin 20 paket aja, 20 orang aja. 20 kali 5, kalian pasti toreda. Ngerti ya? Pasti. 1 tahun 20 aja udah pasti toreda. Mereka toreda, kalian pasti ronin. Mereka samurai, kalian pasti shogun. Ngerti kan? Jadi ngitungnya gampang. Jadi kita kerjanya gampang. Jadi kalau saya nunjuk Anda, nih contoh di sini ada Lestina Siregar. Lestina Siregar saya bimbing dia di fase kedua. Terus dia jadi toreda. Terus. Nah, Lestina Siregar karena kita punya action plan ini, dia juga duplikasi. Lestina Siregar akan menunjuk 5 nabi 5 kiri, 5 nabi kiri dan 5 kanan lagi. Duplikasi sama. Jadi waktu Lestina Siregar saya bikin dia 20 paket doang saya temenin, saya toreda. Saya bikin dia toreda, saya ronin. Karena 5 toreda, 5 kiri, 5 kanan toreda, saya ronin. Saya bikin dia jadi ronin, saya udah pasti samurai. Saya bikin dia samurai, saya udah pasti shogun. Dan dia tinggal mengikuti kiblat ini. Duplikasi lagi. Lestina Siregar nunjuk 5 nabi lagi. Kepilihlah di sini Rita Nababan. Rita Nababan pilih 5-nya lagi. Udah pasti duplikasinya enak. Jadi setiap orang pegang 10 nabi. 5 kiri, 5 kanan. Nabi memilih 10 lagi. Udah duplikasi. Udahlah. Makanya fase pertama tadi yang paling kalian harus jaga dulu. Oke? Fase kedua ini kalau kalian rapi, jalannya enak. Ingat, fase kedua yang harus di-note cuma 2. Nomor 1, jaga diri Anda. Jaga diri Anda. Siapa yang mau kalian jatuh? Orang terdekat Anda. Siapa yang nggak percaya kalian sukses? Orang terdekat Anda. Siapa yang ingin kalian nyerah? Orang terdekat Anda. So, di fase kedua, saat kalian jadi leader udah, kalian harus menjaga diri Anda dari siapapun. Oke? Kuatkan diri Anda. Ngerti ya? Mental Anda harus sehat. Kalau lu sakit, semuanya sakit, kacau balau. Oke? Itu yang harus di-note di fase kedua. Dan yang kedua adalah 5 kiri, 5 kanan. Belum ada 5, you balik lagi ke fase pertama sambil ngerjain yang bina yang udah mau jalan. Tapi lu nggak bisa naik ke fase ketiga. Sampai sini oke? Oke ya? Masuk ke fase ketiga. Nah, fase ketiga, teman-teman, di goal setting ini, kalau teman-teman, oh ya lanjut, sorry. Di fase kedua. Di fase kedua, kan kalian udah memilih tim, memilih orang untuk kalian bantu. Teman-teman ingat ya, kalian harus note ya, di fase kedua ini ada 3 tipe closing. Teman-teman harus tahu, di bisnis jaringan ini ada 3 tipe closing. 1, closing pertama adalah closing buat orang yang belum bergabung dan jadi bergabung. Tidak bergerak. Orang yang udah bergabung tapi belum bergerak, kalian halo? Halo? Udah belum nih? Udah ya? Udah ya? Ulang. Tenang aja, ulang. Tenang. Tadi tolong ulangi. Oke, closing ada 3 tipe. Yang kalian tahu, closing itu adalah bikin orang belum bergabung jadi bergabung. Setuju kan? Itu yang kalian tahu. Jadi kalian tahunya closing itu cuma orang nggak gabung jadi gabung. Itulah closing. Yang kedua, tipe kedua adalah yang udah gabung tapi belum bergerak.
yang udah gabung tapi belum bergerak. Itu harus di closing lagi. Contoh, ada Esther Sitanggang, member saya udah lama. Dia sempat aktif 2 bulan, 3 bulan, tiba-tiba nggak aktif. Oke, tiba-tiba hilang. Nah, fase kedua ini adalah, teman-teman, kalau kalian nggak sanggup balik ke fase pertama, yaitu sponsor lagi. Nggak sanggup, nggak apa-apa. Nggak semua bisa sponsor lagi. Maka kalian harus bisa, cuma 2 loh. Lu harus bisa balik ke fase pertama sponsor lagi, atau kalau lu nggak bisa, lu harus lakuin closing tipe 2, yaitu mengclosingkan lagi. Esther Sitanggang, dulu lu pernah percaya sama gua. Bener nggak? Gue pernah janji kita akan sama-sama maju, tapi waktu lu mungkin sempat butuhin gue nggak ada, gue minta maaf kalau gue pernah bikin salah di jalan. Boleh nggak kasih gue kesempatan untuk tebus lagi? Boleh nggak gue tebus lagi? Boleh nggak dulu janji-janji gue nemenin lo, support lo, gue akan penuhin lagi. Gua yang salah, gue nggak ini lo. Nah, teman-teman, Anda harus ngerti, kalian bisa dari cari orang baru lebih baik. Tapi kalau lu nggak bisa, lu bisa balikin closing lagi orang yang udah gabung, tapi belum jalan. Mungkin kalian closing lagi bisa rujuk lagi. Ngerti ya, teman-teman? Yang ketiga, tipe closing ini nge-lag nggak? Nggak kan ya? Nggak kan, aman ya? Nggak ada respon, nggak ada apa, gue galau juga. Oke, lanjut. Nah, yang tipe ketiga adalah kalian closing orang yang udah masuk, tapi dia udah bergerak. Orang yang udah masuk dan dia udah bergerak, kalian harus closing lagi. Contoh. Siapa di sini? Yang nyalain video aja saya kasih contoh ya kan, yang kagak. Lu nggak ada video semua. Nggak usah lihat dulu video. Nah, Yani Girsang. Wah. Ini ada Yani Girsang nih. Saya kasih contoh Yani Girsang ya. Jadi Yani Girsang saya akan ngomong. Contoh dia member yang udah bergerak. Saya bilang, Yani, thank you ya. Lu bener-bener, gue udah buktiin bahwa ini peluang benar-benar bisa jadi. Dan lu benar-benar nunjukin lo emang bisa, Yan. Gue bangga sama lo. Kalau please, kalau gue ada kesalahan, ada apa, kasih tau gue. Kalau butuh gue support, lu kasih tau gue siap. Jadi ngerti ya, kalian leader, biasanya romantisnya waktu dia belum gabung aja. Jadi waktu dia udah gabung, lu udah nggak romantis lagi. So closing, teman-teman ingat ya, kalian bisa ambil yang udah masuk aja, melek matanya, mumpung ini fase kedua, kalian lihat siapa yang kayaknya dulu teman baik kalian masuk, atau siapa yang kalian mungkin dulu sempat sombong, sempat tinggalin dia, waktu tim kalian yang lain bergerak, dia jalannya kecil, kalian lupain dia, kalian bisa closing dia lagi. Oke? Atau yang closing ketiga adalah orang-orang yang memang perform, memang dia bergerak, dia terus maju, kalian butuh closing dia lagi. Atau bahkan dia bergerak tapi gak ada hasil. Yani, sorry ya, belum ada hasil gimana, ayo kita jalan bareng yuk, gitu. Itu sekedar ngomong-ngomong, datang ketemu dia. Oke? Jadi fase kedua kalian bisa lakuin itu. Wah, ini keren leader kami Yani Girsang. Wah, bener ya. Saya contohin Yani, pas ada domainnya. So, kita masuk di tadi fase kedua, kalian bisa lakuin closing lagi ya. Closing yang udah masuk tapi belum bergerak. Mungkin kalian tidak tahu, bukan kalian nggak lakukan, mungkin kalian tidak tahu. So, malam ini jadi kalian tahu. Daripada cari orang baru, ada depan mata yang udah masuk, ya nggak sih? Kalau nggak bisa juga, kalian nggak punya pilihan untuk balik ke fase pertama. Bergerak tapi nggak closing gimana? Ya itu, tadi ya, TRP Kolde Keti Batam. Saya nggak bilang, saya bilangnya bergerak. Saya nggak bilang dia closing atau nggak closing. Karena bagi saya, Keti, kamu dengerin saya, selama kalian bergerak, ada hasil atau nggak ada hasil, kalian pasti sukses. Masalahnya waktu. Ujiannya adalah bagi yang bergerak terus tapi nggak pernah closing, maka ujiannya dari Tuhan adalah kesabaran. Bagi yang bergerak dan terus closing, ujian dari Tuhan adalah kesombongan. Ngerti ya? Ngerti ya teman-teman ya? Jadi ujiannya aja yang beda. Ngerti ya? Dan saya bisa buktiin, Katie, semua orang yang bergerak di AFC, pada endingnya akan berhasil. Pada endingnya.
Kamu follow IG, kamu jangan follow IG saya. Kamu lihat di IG saya, di situ ada banyak tukang bangunan, ada tukang es serut, ada supir taksi. Kamu scroll deh, itu semua success story itulah. Kamu lihat deh di situ. Siapapun yang bergerak, kalau dia nggak pernah ada hasil, maka ujian dari Tuhan adalah sebuah kesabaran. Dan itu kita nggak bisa tuntut. Dan semua yang bergerak, dan hasilnya selalu closing, maka ujian dari Tuhan adalah sebuah kesombongan. Itulah ujian yang setiap orang akan lewatin. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi santai aja. Lanjut. Oke, lanjut fase kedua. Jadi fase kedua kalian udah ngerti siapa yang mau dibina, kalian udah ngerti cara berperilaku mental, dan kalian tahu kalau tidak berhasil balik ke fase pertama, kalian bisa lakuin 3 tipe closing. Oke? Lanjut, masuk ke fase ketiga. Jadi untuk masuk ke fase 3, yang kalian harus tulis adalah kalian tuh selalu punya 5 jenderal kiri dan 5 jenderal kanan. Selama ini belum terpenuhi, maka nggak bisa masuk ke fase ketiga. Itu syarat untuk masuk ke fase ketiga. 5 jenderal kiri dan 5 jenderal kanan. Jenderal tidak dipatok dari omset. Paham? Jenderal tidak penting dia berhasil atau enggak, omset atau enggak. Yang saya bilang tadi itu kemauannya, dia mau dibina, dia mau belajar. Ngerti ya teman-teman ya? Kenapa? Karena kalau dia punya mental yang baik, kalau dia punya attitude yang baik, kalau dia tidak mau nipu timnya, dia tidak pernah curang ke timnya, suatu hari masalah waktu aja dia akan besar. Percaya aja sama saya. Paham ya? Nah, kalau kalian sudah punya 5 kiri 5 kanan, pejuang-pejuang yang mau bergerak selalu mau bergerak, selalu pengen belajar, tidak sok tahu, selalu ingin walaupun nggak ada hasil, dia selalu bangkit lagi. Maka ketika kalian masuk fase ketiga, kita udah siap, kalian sudah jadi leader sebenarnya. Fase ketiga adalah fase leader. Nah, teman-teman, di fase ketiga ini penting, kalau kalian leader, kalian sebaiknya sudah melakukan pertemuan secara langsung. Kalian sudah sepatutnya punya table talk sendiri. Ngerti ya? Jadi 3 bulan ini kalian sudah, goalnya jaringan ini adalah pertemuan. Jadi fase ketiga ini kalian sebenarnya sudah punya table talk atau bahkan LOP internal sendiri. Kalian sudah punya siap LOP private atau table talk. Kalian punya sistem table talk. Table talk apa ya? Rutin. Setiap hari Kamis, setiap hari Sabtu, atau Zoom. Tapi saya nggak suka Zoom. Saya orang yang paling benci pertemuan lewat Zoom. Jujur aja. Jujur aja. Jadi saya orang lama, orang jadul, orang tradisional, orang klasik. Jadi saya mengharapkan di fase ketiga, leader sudah punya tim table talk sendiri, kalian punya LOP internal sendiri, walaupun 10-20 orang, kalian udah punya itu. Fase itu. Fase itu kalian harus punya. Teman-teman, jangan bikin rumus sendiri. Pejuang-pejuang AFC, jangan bikin rumus sendiri. Ikutin aja rumus yang udah ada. Tidak ada leader besar tanpa pertemuan yang besar. Tidak ada pertemuan besar tanpa ada pertemuan yang kecil. Tidak ada pertemuan kecil tanpa ada jenderal-jenderal itu. So, teman-teman, fase ketiga, kalian sudah baiknya punya pertemuan sendiri, table talk sendiri, yang rutin. Nah, teman-teman, kalau kalian udah punya generalnya udah punya jenderal, fase ketiga, kalian harus punya table talk, yang harinya sama. Harinya harus sama. Jamnya harus sama. Ada 2 agama yang paling besar di dunia. Ada dua agama yang paling besar di dunia. Nomor 1 adalah Kristen, nomor 2 adalah Islam. Anda tahu nggak kenapa 2 agama ini paling besar? Padahal bukan yang paling tua. Padahal bukan yang paling tua. Karena 2 agama ini punya hari dan jam yang sama dari ribuan tahun yang lalu. Kalau Muslim, dia wajib ke masjid hari Jumat. Kalau dia Kristen atau Katolik, dia dikuduskanlah hari Minggu. Boleh nggak dia ke gereja tiap hari? Boleh. Boleh nggak ke masjid tiap hari? Boleh. Tapi yang diwajibkan Jumat.
Dan Kristen Katolik yang dikuduskan hari Minggu. Nah, sama kayak kalian sebaiknya punya pertemuan yang kalian hadirin itu. Nah, buat teman-teman yang timnya jauh, ya udah Zoom aja. Tapi kalau kalian udah di fase ketiga, ada baiknya kalian datengin tim kalian. Kalau lu nggak bisa bikin, tim lo yang harus bikin. Karena ini kan action plan, duplikasi ke bawah juga. Saya di Jakarta, tim saya di Makassar. Makassar buat ini. Ya, saya sebagai leader, masa sih 6 bulan sekali gue nggak datengin sih table talk dia? Masuk akal nggak sih? Contoh, saya ulang ya. Saya bangun tim di Alam Sutra. Saya tinggal di Alam Sutra. Lalu Rosintan, Solin, dia ada di Sidikalang. Kalau bener ya, si Rosintan ini orang Sidikalang. Hebat kan saya? Saya tahu nama lu siapa, saya tahu lu siapa. Itu sebabnya saya roadshow. Jadi makanya saya tahu tim saya. Itu yang saya bingung, kalau lu leader, lu aja nggak tahu ini tim lo. Kacau balau, udah lu nggak usah ikut action plan ini, nggak usah ikut goal setting ini. Ngawur. Nah contoh, Rosintan ini di Sidikalang. Oke? Saya bikin action plan ini, dan dia udah bikin timnya tiap hari Kamis jam 2 siang table talk, contoh. Kalau tidak ada pertemuan dengan upline, apa yang harus dilakukan? Kalian yang buat. Itu loh maksud saya. Saya di Alam Sutra, saya kan nggak bisa bikin tiap minggu ada di Sidikalang, Rosintan. Rosintan yang buat. Saya support. Apa bentuk salah satu supportnya? Salah satu bentuk supportnya aja, minimal 3 bulan sekali saya ada dong datang ke sana. Iya dong. Kenapa saya harus datang? Karena teman-teman kayak kalian, untuk bikin kalian bisa punya table talk yang rutin, itu susah. Ngerti ya? Ngerti ya? Untuk bikin perkumpulan yang rutin, itu sangat sulit. Bisa bikin LOP personal, itu sangat sulit. Itulah sebabnya. Kenapa saya roadshow, itu harga yang saya bayar ke pasukan-pasukan pejuang AFC atau member-member AFC yang susah payah bikin table talk dan udah berhasil bikin LOP. Maka saya sebagai partner pejuang juga, saya harus bayar harga itu untuk datang ke tempat itu. Sekedar kasih support, semangat, lihat apa yang salah, apa yang saya bisa bantu langsung. Itulah harganya. Saya harus datang ke sana untuk lihat. Karena mereka bikin pertemuan itu susah. Susah bikin pertemuan yang selalu orang bisa hadir. Itulah kesusahannya. Ngerti ya teman-teman? Kok ada nomor handphone sih di sini? Saya langsung diem lihat. Oke, ngerti ya teman-teman ya? Itulah yang susah. Makanya kalian harus punya pertemuan itu. Kalau nggak bisa offline, saya udah bilang online aja Zoom. Ngerti nggak? Zoom, perkumpulan. Apa sih isi table talk itu? Satu, tim bisa bawa prospek, kita yang bantuin presentasi. Tim bisa belajar input, tim bisa konsultasi sama kita langsung. Disitulah gunanya. Daripada nongkrong-nongkrong nggak jelas, bikinlah mini-mini table talk yang rutin. Yang goal table talk itu adalah LOP. Goalnya adalah LOP. Kita udah siap bikin acara. Roadshow. Baik kalian minta sama upline kalian. Ngerti kan? Saya ibu rumah tangga. Saya punya anak 5. Saya nggak bisa keluar rumah. Disitulah gunanya multi-level marketing. Ada orang yang selalu bisa isi itu. Saya bilang ke atas saya, contoh atas saya, siapa ya? Adi Gunawan contoh. Atau Dr. Luigi. Dok, sorry dok, izin, boleh nggak lu ke Medan sini? Itu tim udah bangun acara, udah ini. Dia butuh bantuan. Gue nggak bisa pergi dok. Gue punya anak 5. Sekolah semua. Gue nenenin satu gue ini, bla 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 gitu loh. Ini putus lagi. Allahu Akbar. Oh, udah oke, aman. Oke, fase ketiga, teman-teman. Dan fase ketiga ini, teman-teman harus, di fase ketiga sekalipun itu, kalian juga harus kembali, mohon maaf ya. Fase ketiga nih banyak. Satu tadi udah, goalnya fase ketiga ini kalian harus bikin tim kalian punya table talk. Harus.
Aku banget tuh IRT asli nggak kemana-mana, anak-anak masih kecil. Benar murni, disitulah kalian bisa konsultasi ke atas. Ya, nah itu salah satu aja di fase 3. Andai kata kalian nggak bisa lakuin ini, kalian bisa lakuin yang kedua. Di fase kedua ini, teman-teman, kalian harus, nah, di fase kedua, fase ketiga ini kalian harus achieve target kalian. Ronin, Toreda, atau Samurai kalian harus dapat. Kalau ada trip, kalian harus dapat. Kenapa, teman-teman? Karena achievement kalian, satu, penting buat kalian sendiri. Achievement kalian sendiri penting untuk moral kalian sendiri. Satu, kalian tidak, saya nggak suggest kalian bantu orang achieve kalau kalian nggak achieve. Jadi fase ketiga ini, sebaiknya kalian punya prestasi. Baik Toreda, baik Ronin, baik Samurai, dan ke atas, atau kalian nggak capek Toreda Ronin, tapi kalian achieve something. Achieve cruise, gitu loh. Achieve Eropa, achieve Jepang. Kalian harus ada achievement ini. Karena leader yang punya achievement, mudah dibanggakan sama timnya. Leader yang nggak punya achievement, rentan timnya juga. Saya nggak mau ngomong yang kayak gini-gini lah di sini. Tapi fase ketiga ini kalian harus balik ke goal setting. Ingat, goal setting pada endingnya untuk kita sendiri dulu, yang bisa diduplikasi ke tim. So di goal set ini harusnya kalau saya udah bimbing tim saya fase pertama, berhasil, fase kedua, harusnya saya achieve minimal Toreda dong. Ngerti ya? Karena fase ketiga ini umurnya kalian udah di MLM ini 6 bulan sampai 9 bulan. Fase ketiga ini kalian udah 6 sampai 9 bulan di AFC. Masanya loh. Anwar yang patokan tutupannya ya. Jadi sebaiknya kalian udah Toreda. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi di fase ketiga yang kalian harus mention adalah tadi, kalian harus bangun perkumpulan kecil atau perkumpulan besar, atau punya jam table talk yang sama. Kalau nggak bisa ini, kalian bisa ke Zoom. Tapi yang paling penting, kalian achieve something. Toreda, Ronin, Samurai, atau promo-promo trip, atau achievement trip. Penting, sebuah leader punya pengukuhan. Pengesahan. Pengesahannya salah satu adalah sebuah prestasi. Oke, teman-teman ya. Putus-putus nggak sih suaranya nih? Kok gue udah mulai darah tinggi nih? Sem internet. Oke. Oke. Jadi yang ketiga, fase ketiga yang kalian perlu note adalah tadi, perkumpulan. Yang kedua adalah kalian harus udah finish. Toredas, Ronin, Samurai. Harus finish. Kalau kalian nggak finish di Toreda, Ronin, Samurai, minimal kalian achieve trip. Kenapa, teman-teman? Pentingnya ada pengesahan. Pentingnya ada pengukuhan. Penting nggak punya penting. Jujur aja penting. Serius penting. Karena mungkin dengan kalian achieve cruise, tim kalian ikut semangat. Mungkin kalian jadi Ronin, Toreda, tim kalian jadi membara. Makanya kenapa kami pestain Anwareng, Toreda sampai Bushido. Kenapa kami pestain? Kalian pikir nggak kenapa perusahaan pestain sampai bakar duit MM-an, belas-belasan M, dipestain satu hari? Karena itu penting. Kenapa itu penting? Karena selain buat kalian sendiri dapat pengukuhannya, rasa bahagianya itu. Yang kedua, mungkin tim Anda jadi ikut bangga. Jadi ikut membara, jadi ikut semangat, ngerti ya? Jadi jangan kalian simpan prestasi kalian. Nggak boleh kalian egois, sombong, nanti ini kan belum hebat. Kata siapa nggak hebat? Kata siapa Toreda kalian berjuang, kalian udah hebat. Sebentar ya teman-teman, gangguan kendala koneksi lagi. Tes.
Ya emang gitu. Selalu ada cobaan, tapi kan kita pejuang, pantang menyerah. Emang gitu. Ini mau mati 1000 kali juga kita online 1000 kali. Halo? Iya, biasa itu. Ini mau mati kayak, mau kebakaran kayak. Nggak ada masalah, kita lanjut aja Zoom-nya. Ngerti ya teman-teman ya? Ngerti ya teman-teman ya? Jadi saya ulang, di fase ketiga, kalian yang harus di-note adalah, kalian harus achieve something. Periode ketiga. Kalian harus achieve something. Ronin, samurai, atau treat something. Harus. Karena itu nggak mungkin kalian nggak mau sombong, nggak berguna buat kalian. Berguna buat tim kalian. Bahwa oke, perjuangan kita ternyata bisa ada hasil. Oh, Niko dulu susah hidupnya, sekarang bisa something di sini. Oh, dulu ya dulu ternyata dia berhasil. Oh, ternyata bisa. Ngerti ya teman-teman ya? Oh, ternyata bisa. Ada buktinya. Ada pengukuhannya. Di situ kalian harus penting. Makanya lu Toreda, Ronin, Samurai, atau kalian achieve something, kalian harus bangga. Jangan, oh Herti achieve 11, gue cuma achieve 1. Merasa kecil. Nggak boleh. Nggak boleh. Setiap perjuangan harus ada hasilnya. Harus ada hasilnya. Maka fase ketiga ini, achievement pribadi harus ada. Ngerti ya? Jangan ada omong kosong di antara kita. Oh, saya fokus bantu tim samurai. Saya nggak apa-apa nggak samurai. Oh, itu omong kosong. Oke? Nggak ada kata-kata itu. Oh, itu nggak ada di sini. Nggak dipakai. Fase ketiga, you have achieved something. 6-9 bulan. Hasil kerja keras. Harus ada sesuatu. Harus. Dengan kalian achieve itu, tim Anda akan lebih semangat. Bukan buat kalian, buat tim Anda, buat kasih tahu, ya Tuhan, saya ternyata berhasil achieve. Ya Tuhan, tim saya lihat deh bahwa hasil proses tidak pernah berkhianat. Maka membaralah tim itu semua. Kalau kalian nggak achieve something, tim kalian juga nggak achieve. Ngerti ya? Lusu-lusu bareng, curhat-curhatan bareng. Ngerti ya teman-teman ya? Maka kalian sebagai leader, fase ketiga ini, akuin itu. Oke? Mawar Sirongo. Lanjut fase keempat. Nah, fase keempat adalah fase penutupan. Kenapa? Karena kan bulan 6-9 adalah fase 3. Fase keempat ada bulan 9-12. Artinya unwiring di ujung udah tuh. Itu udah di bulan September, Oktober, November. Nah, apa yang kita lakukan di bulan penutupan itu adalah membantu tim kita. Ngerti ya? Di fase keempat kita mulai membantu tim kita. Oh, si Esther, nabi saya di kiri 5 kanan ini, oh dia dikit lagi Toreda. Dia kurang 30 paket lagi. Oh, disitulah saya bantu Esther. Oh, si Yani Girsang ini kurang dikit lagi Ronin. Disitulah saya bantu. Tutupannya di situ, bantunya di situ. Di penutupan itu 3 bulan terakhir adalah Allahu Akbar. Banyak cobaan, guys. Jadi di fase keempat adalah di mana mulai kita membantu tim kita. Itu yang benar. Kita udah selesai, kita bantu tim kita. Jadi terarah, oh Yani Girsang di Medan nih. Dia di Medan, dikit lagi Toreda. Gua harus ke Medan, gua akan bikin dia Toreda. Wah, ya kan? Wah, Rita nih, dikit lagi Ronin. Rita, lu kurang berapa Ronin? 100. Bisa nggak nih 100 3 bulan? Bisa. Ayo kita bikin. Siapa yang kita mau ketemu? Nabi lu siapa yang di situ? Pasti kan si Rita punya tim udah kan duplikasi 5 kiri. Siapa? Di mana dia? Oke, gua ke sana. Fase keempat adalah penutupan di mana kita akan membantu semua tim kita yang dikit-dikit lagi belum achieve. Ada promo apa dikit lagi belum dapet, kita bantu dia. Oh, dikit lagi Toreda, disitulah. Nah, sebelum kita bantu dia, kita selesai sama diri kita. Paham ya?
Sebelum bantu dia, kita udah selesai sama diri kita. Maka mau kaki kuat, kaki lemah, mau kiri atau kanan, udah nggak penting. Karena itulah komitmen saya. Bener nggak? Kalau sekarang nggak. Kalau sekarang, yang kaki lemah aja yang dibantu, yang tutup. Sekalian kan, bantu dia, bantu gue juga. Gitu sekarang. Maka yang kaki kuat nggak pernah terima kasih sayang. Jujur aja. Sekarang karena nggak ada action plan, lu nggak punya target buat diri lu sendiri, lu kejarnya di terakhir. Lu bantu yang lemah terus. Jadi kesannya yang lemah tuh tim udah. Kalau gue yang kaki kuat udah anak setan. Ngerti ya? Udah anak haram. Mau gerak ya, mau enggak, udah nggak ada yang peduli juga. Nah, itu yang jadi masalah juga. Makanya bikin dong action plan ini. Lu finish di fase ketiga lu, urusan pribadi. Urusan fase 4 kita udah kemana-mana. Mau kaki kuat ke, mau kaki lemah, dia kan tim lu juga. Nggak ada kaki kuat juga, lu nggak jadi apa-apa kok. Nah, kalau sekarang enggak. Leader itu maunya kaki lemah aja. Kenapa? Gue nggak finish. Jadi kalau gue kerjain kaki lemah, dia finish, gue finish. Jadi kaki kuat selama ini jadi anak haram. Itu aja kenyataannya, bener, serius. Terserah lu mau ngomong apa, itu kenyataannya, emang itu kenyataannya. Makanya ini yang kita mau omongin, ini yang kita mau benahin. Kalau lu gentle, hebat, kita selesai urusan kita di fase ketiga. Fase 4 kita udah bantu. Nggak nanya kaki kuat, kaki lemah. Nggak nanya. Banyak juga leader yang masih kerjain kaki kuat dengan baik. Banyak. Banyak kok. Makanya saya nggak sebut siapapun nama ya. Banyak juga yang masih bantu siapa aja. Masih banyak. Cuma teman-teman, dengan ada action plan ini jadi rapi semuanya. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi rapi. Nggak ada yang merasa ditiriin. Nggak ada yang merasa anak haram. Gitu loh. Karena kita udah selesai urusannya di fase ketiga. Achievement pribadi kita. Gue udah selesai di sini. Ngerti ya? Fase keempat gue harus tanya siapa yang butuh. Disitulah leader yang baik. Karena nggak, nah kenapa, mungkin juga kenapa selama ini terjadi, karena mungkin nggak ada action plan-nya, nggak ada yang di-setting goal-nya. Ngerti ya? Jadi prinsip pertama, fase pertama adalah pribadi, sponsor, fase kedua mulai ke tim, fase ketiga untuk diri sendiri dan tim, fase keempat full buat tim. Jadi unwiring itu bulan September sampai November, sebenarnya kita udah full buat tim. Bantu yang belum Toreda jadi Toreda, bantu yang belum Ronin jadi Ronin, bantu yang belum Samurai jadi Samurai, bantu yang nggak achieve Jepang jadi achieve Jepang. Saya anak haram atau bukan ya? Bukan lah. Nggak ada yang anak haram di sini, nggak ada. Gitu loh. Itu kata-kata kiasan aja buat apa ya? Ya emang terjadi kok. Apa yang mau saya tutupin gitu loh. Emang terjadi kok. Bantu mau achieve umroh, ya. Bantu mau achieve apapun. Nah, teman-teman, 1, 2, 3, 4 ini udah cukup jelas belum? Ada yang kalian mau nanya nggak? Sekarang kalian boleh nanya. Oke, kalau udah jelas, saya ulang lagi ya. Fase pertama ingat ya, kalau dia 3 bulan nggak dapat 20 orang ini nggak harus dari paketnya. Yang penting dia udah bergabung. Masalah saset, masalah apa, nggak apa-apa. Yang penting dia udah beli, dia udah percaya. Oke? Nah, kalau dia nggak berhasil, 20 orang minimal. Jangan kalian udah 20, kalian stop ya. Ngerti ya? 20 itu minimal. Kenapa? Karena fase keduanya itu 10, 5 kiri, 5 kanan, yang jalan, yang mau bergerak. Kalau angka 20 ke 10 itu susah loh. 50% tuh nggak ada. Biasanya angkanya lebih tinggi, gagalnya. Jadi 20 minimal buat lanjut ke fase. Nah, teman-teman, kalau dia nggak berhasil, kalian harus fokus tentang bangunin dia story. Saya seorang ibu, saya seorang ayah, saya seorang pensiun, saya seorang karyawan. Mereka harus menceritakan diri sendiri dengan baik. Pengalaman atau keinginan. Itu prinsipnya. Ngerti ya, teman-teman? Yang terakhir, LOP. Ya, teman-teman, LOP kalian harus datang. Harus datang. LOP. Karena mungkin pertemuan itu bisa bangkitin semangat kalian. Mungkin pertemuan itu bisa ngubah cara presentasi kalian. Pertemuan yang paling baik adalah pertemuan yang kalian tidak hadiri. 20 itu apa rekrutan langsung? Iya, Jaka. Pak Jaka ya. Mas Jaka ya. 20 itu harus rekrutan langsung. Soalnya apa di sini yang saya takut? Kalian merekrut 3-4 orang, maunya bina 3-4 orang ini. Ya susah. Ngerti ya teman-teman? Kapan masuk pembinaan? Ayo, kalian yang udah ikut training saya nih 1,5 jam. Kapan kita mulai bina dia? Kapan fase kedua itu apa? Kapan bina dia? Waktu mereka mau. Mereka yang minta, mereka kelihatan serius, mereka kelihatan mau maju, mereka kelihatan mau jalanin ini. Ngerti ya?
Bukan mereka beli barang ini lalu kita deketin, ajak dia jalan gitu. Oh, lu akan hancur sama mental itu. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi jangan dibalik-balik. Kita membina waktu dia mau dibina, fase kedua. Kita nggak membina. Contoh Yani Girsang beli sama saya 1 box. Oke? Ya udah. Beli ya beli, udah. Ya saya akan follow up tetap dong. Gimana? Udah minum belum? Ya kan? Membaik nggak? Apa yang ini? Apa yang itu? Ingat, bla 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 bla. Tiba-tiba 2 bulan lagi, Nick, gila ini kaki emak gue membaik. Gue kayaknya mau jalanin deh. Nah, itu gue bina. Ngerti ya teman-teman ya? Baru bikin grup, kasih info tiap hari. Dia nggak akan terganggu. Ngerti ya? Beda, Yani Girsang beli 1 box sama saya. Langsung saya masukin grup di saya. Nico Champion. Masukin dia, kasih banner tiap hari, suruh dia Zoom. Kira-kira Yani Girsang bulan depan ngapain? Keluar. Ngerti ya? Dengan dia keluar, patah hati deh saya. Mulai galau, tim keluar semua. Itu loh maksud saya loh. Ngerti ya? Lu jangan tiba-tiba datang orang langsung lo baptis. Ini kayak orang gila juga. Dibaptis aja, butuh waktu, men. Belajar dulu, ya kan? Serius dulu, baru dibaptis. Jangan baptis duluan. Ngerti ya, teman-teman ya? Jangan kacau, jangan dibalik-balik otaknya. Itu kadang yang bikin tim kalian mati, ya itu kalian sendiri. Orang dia awalnya beli sebok. Kasih waktu dong, ya. Dia, Pak, gimana cara hadapi leader yang nggak mau beri edukasi pada kita sudah minta tolong terus? Cari leader lain, di atasnya ada. Kenapa Rotua Hasi Holland? Dengerin saya. Kalian cari leader kalian di atas lagi. Di atas nggak mau hadapin, cari atas lagi. Nggak mau dihadapin, cari atas lagi. Sampai nggak ada yang mau, lu cari gua. Saya pasti urus kalian. Tapi jangan semua ke gua. Nggak cukup, Mak. Orangnya cuma 1. Cari leader Anda di atas. Ya, tinggalin udah tuh leader. Cari di atasnya lagi. Itulah enaknya multi level marketing. Ngerti nggak? Upline kalian brengsek, ninggalin kalian, cari atasnya lagi. Lu nggak tahu atasnya lagi, tanya saya kasih tahu. Ngerti ya teman-teman ya? Nggak ada di atasnya, cari atasnya lagi. Kalian nggak tahu siapa atasnya lagi, hubungin saya. Gampang cari saya kok. Hubungin saya kasih tahu leader Anda. Udah sama dia. Dia nggak mau juga, cari atas lagi, saya kasih tahu lagi. Sampai paling atas, saya pasti urus kalian. Tapi saya nggak fast respon, kasihan. Saya roadshow, saya isi acara, ya. Nggak boleh pindah leader. Teman-teman harus tahu ya, di AFC tidak boleh pindah jaringan. Apabila kalian pindah, ngakal-ngakalin, pakai nama keluarga, itu titik baru kalian pasti disuspend. Kalian kalau main jaringan, teman-teman, biasain nggak cocok. Nggak ada yang cocok, nggak ada. Ngerti ya? Hari ini, 700 orang ini, lihat saya nih. Kalian harus terbiasa nggak cocok. Kalian harus terbiasa nggak cocok. Nggak ada yang cocok 100%, nggak ada. Kalian sama ibu kalian juga udah nggak cocok kok. Kita sama suami nggak cocok, sama istri. Nggak ada yang... Bukan artinya nggak cocok harus pindah. Ngerti ya teman-teman ya? Kalian harus terbiasa tidak cocok. Namanya orang, beda akal, beda cara mikir, pasti nggak cocok. Itulah indahnya. Gimana yang nggak cocok ini, bukan jadi cocok, tapi kita bisa saling mengisi. Ngerti ya? Ernita buta-buta, leader saya selalu bantu saya dan kasih support. Bersyukurlah. Kalau leader kalian nggak support, nggak mau dengerin kalian, cari atasnya lagi. Nggak usah baper. Nggak usah pindah lagi, percuma. Aduh, kenapa? Karena rumput tetangga selalu lebih hijau. Kalian pindah, masalahnya yang lain lagi. Percaya nggak? Percaya nggak? Kalian nggak cocok sama leader, Anda pindah. Sama aja, masalahnya lain lagi sama dia. Lu mau pindah lagi? Sama aja. Pasti ada yang nggak cocok. Pasti. Makanya saya bilang, teman-teman, biasain tidak cocok. Berdiskusi. Biasa itu diskusi. Berantem dikit, bayaan lagi. Biasa. Kita aja sama istri nggak bisa cocok 100% kok sama orang tua deh. Apalagi ini, bisnis. Ingat, makanya di bisnis tidak ada yang cocok. Bisnis itu nggak ada cocok nggak cocok. Lu harus cocok. Inilah bisnis. Ngerti ya? Contoh saya jual lontong. Kalian customer saya. Kalian ngomong ke saya, wah lontong gue nggak enak. Lalu gue harus marah-marah. Paham ngerti maksud saya? Bisnis tidak ada cocok nggak cocok. Lu mau cocok nggak cocok, lu temenan, pacaran. Nah itu cocok nggak cocok. Kalau bisnis nggak ada cocok nggak cocok. Harus cocok. Kalau lu karyawan, bisa nggak cocok sama bos?
Nggak, saya tanya sama kalian, lu karyawan, boleh nggak lu nggak cocok sama bos? Boleh, 2 aja, lu keluar atau lu diem udah. Bener ya? Jangan lu pecundang, lu jelek-jelekin bos lo di luar, itu pecundang, padahal lu makan di sini. Ingat kata saya, bisnis tidak ada cocok nggak cocok, harus cocok, itulah bisnis. Bisnis harus cocok. Ngerti? Nggak ada cocok nggak cocok di bisnis, nggak ada. Cuma 2, lu nggak cocok pergi, atau lu telan bulat. Kenapa? Pasti ada yang nggak cocok. Makanya saya bilang, teman-teman, biasain diskusi. Jangan kayak militer, kasih perintah, maunya udah diterima. Enggak. Kalau ada downline komplain, contoh kalian kasih pendapat, ada yang komplain, sikapi dengan baik dong. Oh iya, emang kenapa? Apa yang salah? Oh gini, oh ya udah kalau bisa gini, diskusi dong. Ngerti ya teman-teman ya? Jangan maunya diterima terus. Saya jujur, saya sama leader juga kadang diskusi kok, gitu. Sampai berantem-berantem biasa. Bisnis itu biasa aja. Itulah kalian yang nggak terbiasa aja. Biasain dong berantem, adu pendapat, ya kan? Yang penting kalau sebagai leader, egonya ditahan dong. Jangan kalian sebagai leader, egonya mau didengar. Kalian yang nahan ego, oh iya dah, gue leader, udahlah daripada gue sautin, mendingan gue diemin. Ya kita sebagai leader emang yang lebih sabar. Apa arti leader? Ya itu, kita dengerin orang di saat orang lain nggak mau denger. Kita bantu di saat yang lain udah nggak bantu. Makanya saya artiin, leader adalah penderitaan. Kalau lu leader hidupnya enak-enak, lu bukan leader, men. Lu tukang jual es mambo, tukang jual es krim lu. Kalau lu leader, hidup lu udah pasti nggak enak. Diomongin. Lu pengen bales, lu yang tahan egonya. Ngerti ya? Ini lagi debat, padahal lu yang bener. Ah, udahlah, gue diem dulu. Nanti. Ya itulah leader, hidupnya nggak enak, bro. Dan siapa yang milih jadi leader? Lu, bukan dia. Lu yang pilih jadi leader, lu harus telan yang ini gini-gini. Lu harus telan bulat tuh yang kayak gini-gini. Karena lu yang memilih jadi leader. Sama kayak saya. Saya yang memilih bahwa AFC ini harus jadi MLM nomor 1 di Indonesia. Makanya saya harus roadshow. Mau leader gua roadshow atau nggak roadshow, nggak ada urusannya. Karena saya yang mau AFC ini jadi nomor 1 di Indonesia. Saya yang bangun AFC ini, maka saya harus bertanggung jawab, mengorbankan apapun, karena itu yang saya mau. Sama kayak kalian. Kalian yang memilih jadi leader sukses di sini, maka kalian harus bayar harganya. Jangan lu belaga-belaga ngomong, harus didengar. Nggak ada. Ngerti ya teman-teman ya?